Wabil khusus yang kami gunakan Kiai Haji Komarudin Ali LCMA. Pertama-tama mari kita senantiasa menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya alhamdulillah pada pagi subuh yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan atau dapat hadir di tempat yang penuh mubarak ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita sudah tunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan Bapak Ibu sekalian atau ibadah Ibu Bapak sekalian, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruhnya. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari ini minggu kedua giliran Kiai Haji Komarudin Ali LCMA yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Oleh itu marilah kita simak bersama, mudah-mudahan tausiah pada pagi hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kami sampaikan awal, pada pagi hari ini juga ada kegiatan lanjutan dari warga sekalian yang akan melaksanakan kegiatan jalan santai. Mulanya itu Ibu nggak usah gelisah, waktu akan kami sesuaikan. Saya kira demikian dari kami selaku pembawa acara. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kiai dan silakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-dunya mazra'atan lil-akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Ummah wa Kashiful Ummah, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuru khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tamutunna kama tanamun ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati Ketua DKMC Nurul Amal Mukarram Haji Ahmad Faridi,
Doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, sabar dalam membimbing bapak-bapak ibu sekalian. Juga orang tua, para sepuh, para hadirin, ibu-ibu, para hadirat yang semua kita insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pada pagi hari ini kita insya Allah termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi kita dalam sebuah sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang pada bangun di waktu pagi, bukan untuk olahraga aja, tapi juga untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi kita ini dapat berkah dunia akhirat. Kalau orang yang bangun subuh cuma mengejar dunia aja, dapatnya berkah dunia akhirat dia dapat. Banyak orang-orang kalau kita lewati pagi hari ini pada lari olahraga. Tukang dagang pada gelar dagangannya. Tapi kalau ditanya udah sholat subuh belum. Jadi berkahnya dunia aja, kita akhiratnya tidak ada. Kalau kita insya Allah berkah dunia, berkah juga akhirat. Insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita pagi hari ini dibatasi sampai jam 6 kurang seperempat. Pak Haji, hari ini kalau saya kelewatan kalau dicorek ya, takut ke kelamaan. Jadi waktunya sampai jam 6 kurang seperempat. Karena minggu ada yang akan mengadakan gerak jalan itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau sehat ya. Sehat jasmani, sehat juga olahraga global. Sehat itu nomor 2. Setelah nikmat iman, nikmat sehat walafiat adalah nikmat yang kedua setelah kita nikmat iman. Makanya pesan Nabi kepada kita nih, sallallahu al-afiyah. Sambil kita minta kuat iman dan Islam, juga mintalah afiat, mintalah sehat walafiat. Ya, kalau udah sehat, alhamdulillah bisa ke masjid. Ya, kalau kita ada sakit-sakit sedikitlah, istilahnya wajarlah kalau kita sudah sepuh. Kadang-kadang tubuh kita udah pada reot misalnya, pantat kita udah pada panas kalau duduk. Ya, wajar kalau kita duduk di mesin ini, mobil khusus kalau kita sudah lansia. Maaf kalau pagi hari ini saya penampilan ada keren, pakai jas. Ya, karena saya jalannya agak jauh, jadi dingin cuacanya. Jadi saya pakai jas biar hangat. Ini jas ini pemberian dari sebuah masjid, saya dibagi jas. Jadi jasnya enak, kayak pengantin baru gitu. Jadi memang masjid ini diperintahkan oleh Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kenakanlah pakaian kamu, perhiasan kamu ketika kamu hendak melaksanakan ibadah sholat di masjid. Jadi kalau kita ke masjid, pakaian kita rada rapi, ya, pakaian kita rada bersih. Kalau perlu yang mahal-mahal kita pakai buat ke masjid. Itu diperintahkan langsung oleh Allah kepada kita semua. Kalau ibu-ibu punya mukena, pakai mukena yang mahal-mahal itu. Jangan mukena udah 10 tahun masih dipakai. Bapak-bapak juga kalau punya baju koko, ya, pakai ke masjid. Itu supaya kita dilihatnya cakep, lihatnya bagus. Kayak ketua kita ini pakai gamis, pakai sorban, dan dilihatnya bagus kan. Jadi memang Islam itu kata Nabi kita, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah. Allahu nazif yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih, senang kepada yang bersih-bersih. Jadi kita sebagai muslim atau muslimah selalu berpenampilan yang bagus, berpenampilan yang indah, yang bersih, karena itu adalah ciri-ciri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini
sedang menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Jadi sebuah pesan Nabi kepada seorang sahabat dan pesan kepada kita semuanya, akhirul zat fa inna safar tawil. Perbanyaklah bekal pada perjalanan kalian sangat jauh. Kita kalau jalan-jalan ke tempat yang jauh kan mesti ada bekalnya. Kita ke Surabaya harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal, nanti pas di perjalanan orang-orang pada bekal kita enggak. Apalagi perjalanan menuju akhirat yang sangat jauh. Perbanyaklah bekal karena perjalanan kita sungguh sangat jauh. Di dunia ini harus kita anggap serius. Jadi tidak boleh di dunia kita main-main santai, bersenang-senang, berfoya-foya, gak mikirin akhirat. Itu kita sebagai muslim gak boleh. Karena Allah sendiri mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian, bikin kalian cuma sekedar hiburan di dunia ini, cuma sekedar santai di dunia ini, cuma sekedar berleha-leha, bersenang-senang di dunia ini, terus mati? Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada Allah dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita sebagai muslim, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini mesti serius untuk menghadapi kehidupan yang lebih lama, lebih kekal, lebih abadi, yaitu kehidupan akhir. Nanti setelah kita meninggal dunia, Allah katakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari itu setiap kita melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau yang kita lihat itu amal-amal bagus, amal-amal baik, maka alhamdulillah di sana kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada saat kita diperlihatkan amal-amal kita yang baik, orang-orang kafir yang di dunia tidak percaya kepada hari akhirat melihat kita enak, melihat kita senang, melihat kita berbahagia, bergembira. Orang kafir nyesel, orang kafir melihat kita iri. Maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Pada saat diperlihatkan neraka jahanam yang sangat panas, mereka memilih sebuah doa keputusasaan. Ya Allah, jangan dimasukkan saya ke dalam neraka. Bagusnya jadikanlah kami ini abu aja udah sekalian, supaya kami tidak merasakan panasnya api neraka. Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, orang-orang kafir melihat binatang-binatang nanti di akhirat setelah di mahkamah oleh Allah Subhanahu wa taala saling membalas, binatang-binatang jadi abu mereka. Dan kayak kita, binatang-binatang semua jadi abu. Dari surga binatang-binatang. Nah, orang-orang kafir melihat binatang-binatang jadi abu, kepengen jadi abu juga. Kenapa? Karena mereka putus asa melihat neraka begitu panas. Sementara dia tidak punya amal, tidak punya iman dan amal soleh, putus asa, pengen dijadikan abu kayak binatang-binatang. Itu nanti di kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu kehidupan akhirat yang mesti kita perhatikan, yakni kehidupan pada mahsyar. Mahsyar itu tempat kita dikumpulin. Wa ilaihi tuhsyarun. Kepadanya kita semua bakal dikumpulin di sebuah tempat padang yang sangat luas, namanya disebut padang mahsyar. Tempat yang tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tempat kita berteduh. Matahari sangat dekat di atas kepala kita. Panasnya kayak apa? Semua orang mandi keringat. Sampai-sampai ada yang keringatnya sampai ke batas bibir. Jadi kita berdiri beda-beda keringatnya. Ada yang keringatnya sebatas
mata kaki, sebatas dengkul, pinggang, dan yang paling menyedihkan adalah ada sebagian orang yang keringatnya itu sampai ke bibir. Jadi mereka berdiri nggak bisa. Kenapa? Karena kalau mereka menunduk minum keringatnya. Begitu ngerinya, dahsyatnya padang mahsyar. Di atas kepala kita matahari yang sangat dekat. Panasnya kayak apa? Kita mau berteduh gak ada pohon. Kita melari barangkali ada gubung gak ada. Kenapa? Padang mahsyar yang luas, yang datar, yang tidak ada tempat kita bertemu. Tetapi Nabi kita memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, umatnya. Ya, bagaimana supaya kita dari padang mahsyar orang-orang kepanasan kita menggak, dapat zillun, dapat payung. Ada 7 golongan kata Nabi, bukan 7 orang tapi 7 golongan yang nanti di padang mahsyar orang-orang kepanasan mereka enggak. Makanya kita berusaha supaya kita menjadi salah satu dari 7 golongan ini, walaupun enggak semuanya salah satu aja, supaya nanti kita dapat payung. Payungnya kita beli dari sini, di sana nggak ada wajib payung baru sekali. Di sana nggak ada yang jual payung kan? Ya, jangan payung, dahan pohon aja nggak ada. Jadi di sana ada zillun, payung yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 7 orang ini, bapak-bapak ibu sekalian kalian tahu kan? Atau udah tahu sekalian? Ibu-ibu udah tahu belum? Belum. Bapak-bapak udah tahu? Belum. Pengen tahu kan? Ya, pengen tahu ya. Ini jadi jam panjang sampai jam 8 baru pulang. Jadi kita persingkat aja dah. Yang belum tahu supaya kita jadi pengetahuan, yang sudah tahu tambah yakin. Saya yakin ini hadis juga barangkali pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Saya nggak tahu. Tapi kalau berulang-ulang disampaikan itu bagus. Jadi jangan sampai ya saya tahu Ustaz, lama saya tahu, jangan tuh ya. Tapi dalam hati mah nggak apa-apa, saya ucapin aja. Kalau ucapin saya jadi apa? Jadi tersinggung dikit. Jadi kalau udah tahu, alhamdulillah disampaikan lagi biar mantap. Ini hadis saya sendiri bacanya sering kali. Setiap baca kitab yang saya ngajar di mana-mana ketemu itu. Jadi saya nggak bosan, alhamdulillah ketemu lagi. Para baca kitab lagi ketemu lagi. Jadi saya sendiri seringkali bertemu dengan hadis ini berulang-ulang. Jadi kita kalau ketemu ayat Quran, ketemu hadis Nabi, jangan merasa bosan. Ayat ini mulu bosan gua, nggak boleh. Hadis ini mulu bosan gua, nggak boleh. Jadi setiap ayat disampaikan atau hadis disampaikan oleh guru, kita disuruh dengerin, disuruh menyimak baik. Ya, jadi yang pertama adalah Al-Imam Al-Adil, seorang imam yang adil. Imam di sini bukan imam sholat. Kalau imam sholat bagaimana adil? Ya, imam di sini maksudnya seorang pemimpin yang diberi amanah. Dia harus menjalankan amanah ini dengan seadil-adilnya. Yang salah dihukum salah, yang benar dihukum benar. Jangan sampai terbalik, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu namanya apa? Zalim namanya. Orang benar kok karena dia nggak punya duit, hukumlah. Orang salah karena dia banyak mulus, jadi mulus. Dan istilahnya mulus. Kalau ada duit jadi mulus. Kalau dia punya duit, mampus dah. Jangan begitu, jadi seorang pemimpin harus adil. Kalau tidak adil, banyak orang-orang yang dizalimin kalau dia berdoa, doanya itu mustajab. Apalagi nanti di akhirat, orang yang berbuat zalim akan diminta pertanggungjawabannya. Sebelum kita ke surga, kata Allah, ditempatkan di sebuah tempat yang sangat luas, kata Allah, sebelum kalian ke surga, selesaikan dulu antara kalian. Kalau sama Allah, sudah Allah ampunin.
Tapi kalau sama manusia belum, harus minta maaf dulu. Yang merasa dizalimin tergantung kata Allah mau balas atau mau dimaafin. Kalau seandainya dibalas, monggo kata Allah, hak. Kalau dimaafin itu lebih bagus. Tapi kalau orang sakit banget di dunia sakit banget, ya, dia nggak bisa membalas, misalnya barangkali nggak, saya mau maafin, saya mau balas hari ini. Lalu silakan. Nah bayangin kalau sekalian kalau saja banyak sekian orang yang terzalimin karena dia nggak adil, maka nanti untuk membalas kezaliman dia, orang yang teraniaya meminta amal ibadahnya, meminta pahala ibadahnya. Karena kita nggak punya apa-apa di sana. Pahala sholat diambilin, ada pahala puasa diambilin, pahala sedekah, pahala haji diambilin, dibagi kepada orang-orang yang kita zalimi. Akhirnya habislah pahala kita. Bangkrut kita. Ya. Pahala yang sudah kita kumpulkan capek-capek di dunia habis buat bayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Karena masih banyak lagi yang minta, yang nuntut. Akhirnya apa? Dosa orang itu ditimpahkan kepada dia. Dosa orang yang kita zalimi ditimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi pahala udah nggak dapat, habis, yang ada adalah dosa-dosa numpuk. Itulah kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kalau orang bangkrut di dunia kan dagang misalnya bangkrut, modalnya ludes, punya utang lagi, itu bangkrut di dunia. Nah di akhirat juga modal kita habis, kita punya utang dari orang-orang yang teraniaya. Makanya seorang pemimpin ini harus berlaku adil, tidak boleh menyakiti rakyatnya. Makanya jadi presiden itu berat, harus sekalian tanggung jawabnya. Makanya saya sih nggak mau jadi presiden lah. Ya bapak-bapak jangan mau jadi presiden ya. Ya siapa lagi milih ya? Udah tua habis sepuh. Jadi orang biasa aja dah. Ya minimal menjadi pemimpin rumah tangga minimal dah. Atau minimal pemimpin RW RT dah, jaringan dikit. Tapi kalau udah jadi presiden, udah jadi gubernur, menteri, ya enak di dunia. Tapi di akhirat nanti, masya Allah, tanggung jawabnya berat. Tapi kalau dia bisa berlaku adil, tegas dia nanti di akhirat dapat payung. Orang-orang kepanasan, enggak dia. Tapi mana ada sekarang ini pemimpin yang begitu. Kalau pemimpin zaman-zaman dulu barangkali ada, ya, misalnya pemimpin setelah Rasulullah, maka Imam Utsman Ali misalnya. Tapi kalau sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang meremehkan masalah kezaliman. Jadi yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda, remaja, baik laki-laki maupun perempuan, dia tumbuh menjadi pemuda remaja yang selamat. Dari sejak remaja dia nggak neko-neko lah. Walaupun sekeliling dia sudah pada rusak, tapi dia tetap sebagai anak yang soleh. Terus sampai dia remaja, sampai dia menikah, sampai dewasa, selamat dia. Itu nanti jaminannya adalah payung. Ya, kayak kita dulu kan pernah ngalamin masa muda, Pak ya, masa remaja dulu. Kira-kira remaja kita selamat atau nggak selamat? Bagus sekali. Waktu kita masih muda dulu, ya. Kalau saat ini masih muda dulu kita banyak melalaikan agama, ya sekarang masih ada waktu kita untuk tobat, istighfar. Ya, misalnya kita dulu masih remaja suka ninggalin sholat. Lagi sholat subuh enggak, suka ninggalin sholat. Sekarang kita masih ada di dunia, masih punya umur, punya modal, sehat, itu semua harus dibayar. Dikoin, ya, sholat, puasa, misalnya. Jangan sampai yang lalu itu kita biarkan berlalu. Ya. Dan sana nanti akan diperiksa dari sejak kita balik, ada catatannya sampai kita akhir hayat kita. Dilihat nanti lembaran-lembaran kita ada yang bolong-bolong nggak,
sholatnya, terutama puasanya. Ya kalau bolong-bolong, tambahnya gimana? Dari sekarang kita tambah. Minimal kita berbanyak sholat sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, supaya kita bisa nambahin kekurangan kita pada saat kita remaja dulu. Saya dulu masih kecil, masih remaja, nakal banget Pak, sekalian berserang aja. Sering nonton kemana-mana, ya, nonton tancap, nonton jempongan, ya, dan sering tinggalin sholat. Saya mengaku aja kan, bapak-bapak begitu nggak kayak saya? Enggak, alhamdulillah terus. Ibu-ibu begitu nggak? Iya, bagus kalau masih ngaku. Ya kalau ngaku nggak perlu sekarang. Allah senang kalau kita ngaku. Ya, namanya iktiraf. Iktiraf itu ngaku dosa. Daripada punya dosa tapi nggak ngaku dosa, Allah marah ini. Jadi kita ngakui dulu masih remaja, masih muda, kita banyak bolong-bolong. Dan alhamdulillah sekarang masih diberi umur panjang, sehat. Kita tebus sudah. Ya, dengan banyak kita sholat sunnah. Ada kopiah, ada badiah, itu kita kerjakan dulu nambah bolong-bolong tadi. Puasa juga itu banyak puasa sunnah. Zakat, dulu kita nggak pernah zakat, kalau kita banyak, sekarang kita baru sadar, tambah dengan sedekah. Ini kalau dia mulus dari sejak dari remaja sampai akhir, syabun nasya'a fi tha'atillah, seorang pemuda, remaja, laki-laki, perempuan, hidupnya mulus, ya terpengaruh dengan pergaulan sekarang. Ya, sekarang kita ngeri kalau sekalian pergaulan rusak, lebih parah dari kita zaman dulu masih muda ya. Jadi kita juga harus banyak-banyak memperingatkan anak-anak kita yang masih remaja, dan sampai dia melalaikan sholat, bergaul dengan sesuka hatinya, ya, akhirnya rusak ya pergaulan. Kita harus tanggung jawab kepada anak-anak kita, cucu kita. Jadi jangan sampai kita masuk surga sendirian. Masuk bodoh, yang penting saya bisa masuk surga. Anak masuk bodoh, anak mah jangan. Sebab kita pada saat kita meninggal di surga, misalnya bapak ibu-ibu dinyatakan selamat silahkan ke surga, sebelum kita masuk surga di pintu surga dipanggilin. Siapa yang manggilin kita? Anak kita. Bapak ibu, anak kita ini tidak selamat. Ya Allah, bapak saya jangan masuk ke surga. Ibu saya tahan dulu jangan masuk ke surga. Kenapa? Saya dari kecil dulu tidak pernah disuruh sholat. Dari kecil saya tidak pernah diajarin ngaji. Saya jadi tidak pernah sholat. Karena ibu saya, bapak saya, dia nggak perhatikan masalah pembinaan agama, dia hanya memikirin mereka. Itulah harus sekalian tahu jawab kita sebagai orang tua di rumah masing-masing. Makanya Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jagalah diri kita, keluarga kita ya semuanya, supaya selamat, tidak tersentuh dengan dengan api. Api itu kan panas. Api di sana itu lebih berapa kali lipat daripada api dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maaf ya, kita dulu. Ya kalau seandainya nggak selesai, utang dulu ya, Bapak jangan ketemu lagi. Kalau masih dipanggil itu, enggak terusin. Dan kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Ini golongan yang ketiga yang sering bersedekah, yang sering berinfak bersedekah, tapi sedekahnya dirahasiain. Saking rahasianya apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri ini nggak tahu. Saking rahasia, tangan kiri aja nggak tahu. Maksudnya kalau kita bersedekah, ya, berusaha sedekah yang sifatnya sirriyah, sedekah yang diam-diam. Jangan sampai kita niat dipamerin, diumumin lah, ditonjol-tonjolin,
Kita takut nanti khawatir jadi riya. Kita sedekah ke masjid ini misalnya punya rezeki, sedekah ke masjid Nurul Amal berboleh 500.000 tulis ini dari hamba Allah 500.000. Ini ada dalam hati, ya Allah pahalanya buat orang tua saya, ya buat ibu saya. Nggak usah diumumin kalau Allah tahu, nggak usah disiarin juga. Allah tahu lihat kita. Itu lebih bagus, lebih aksan, supaya sedekah kita ini tidak ada gangguan-gangguan. Senang kita kalau dipuji-puji. Jadi besok-besok kalau itu sedekah, misalnya ada kotak amal sedekah 10.000, jangan pakai dipamerin, jangan. Ya, kalau sedekah 100.000 dipamerin. Allah yang tahu ya sedekah kita. Tidak ada, semua amal kita tidak tercapai. Itu yakin. Namanya kita punya jiwa muraqabah. Ada muraqabah itu kita diawasin terus oleh Allah. Kita diketahui, dimonitor, dicatat apa yang kita berikan, apa yang kita lihatkan. Dan di sebelah kita ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib yang mencatat amal kebaikan kita, ada malaikat Atid yang mencatat keburukan kita. Jadi kalau orang sedekahnya sering rahasia, orang lain nggak tahu, tapi mau ada duit, wah dia kaget, nah duit 5 juta ini dari siapa? Nggak tahu, Allah. Jadi nggak usah ditanya apa dia, cari siapa sih sedekah 5 juta ini siapa? Ini berarti dia memilih sedekah yang rahasia. Jangan sampai kita ngomongin sama teman, ibu alhamdulillah tadi saya sedekah 100.000. Buat apa? Buat seluruh amal. Apa tadi buat seluruh? Jangan, kalau diomongin. Jadi amal ibadah kita dipindahin dari kotak yang rahasia ke kotak namanya sedekah alamiah. Sedekah yang diperlihatkan. Bisa habis pahalanya, kalau niatnya nggak bagus bisa juga berkurang pahalanya. Jadi kalau kita bagus sekali. Yang ketiga, orang yang suka sedekah, sedekahnya di rahasia, tidak dipamerin kepada siapa-siapa. Kita empat lagi, masih terus nggak? Terus. Di Pak Haji kita udah lalu pendidikan, dan kurang sekolah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Rajulani tahabba fillah, yajtami'ani fillah wa yaftariqani fillah. Ada 2 orang sahabat yang bersahabat dari kecil. Terus dia hubung persahabatannya dari kecil sampai akhir hayat. Walaupun berpisah tempat, tetapi dia tetap menjalin silaturahim. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian punya teman dari kampung, dari sekolah, ya pertemanan yang ikhlas keduanya, semata-mata berteman lillahi ta'ala. Bertemannya itu semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, tidak. Pertemanan yang ikhlas pertama. Saya punya sahabat, dia 2 orang ini di pesantren berteman. Sampai sekarang kalau saya ketemu di berdua terus. Di mana aja dia bertemu di tempat hajatan, kondangan, pertemuan, dia berdua terus. Ini temennya ini udah agak lemah, gitu, tapi disamper. Kemarin ketemu di kondangan, berdua, masya Allah, sudah enak amat. Teman dari kakak, dari usia dari sampai 13 tahun. Kira-kira bapak-bapak ibu sekalian punya teman yang begitu? Rawat. Teman kita ini kita rawat. Ya bukan hanya 2 saja, mungkin 3, mungkin 4. Kita punya kawan banyak, kita rawat, kita pelihara, kita jaga. Lillahi ta'ala. Kita bersahabat, berteman lillah. Berpisah, bertemu lillah. Nanti di akhirat teman-teman kita yang kita jaga, kita rawat, masing-masing dapat pahala. Masing-masing dapat pahala. Ayo bapak-bapak harus sekalian cari teman, ya, 2 atau 3 teman kita ini kita jaga, kita pelihara, selalu kita komunikasi silaturahim. Ya, teman ngaji, teman haji, misalnya.
Teman dulu masih di SD, SMP, teman di kampung. Tapi sekarang ada WA, ada WhatsApp yang memudahkan kita komunikasi. Saya punya kawan dulu di sana banyak hilang kan, udah sekian tahun, udah 30 tahun barangkali ketemu lagi, udah pada kakek-kakek, udah pada tua, udah pada berubah. Dulu kita di sana remaja. Gara-gara ada WA ini kita bisa janjian, bisa bertemu. Ketemu kita udah 30 tahun, udah 40 tahun kalau ketemu, udah pada nggak kenal. Ente siapa? Masa dia nggak kenal mana? Oh, baru kita tahu. Ini udah berubah, alisnya udah berubah nama. Udah pada peot, udah usia juga 70. Terus kita silaturahim bersahabat teman berkawan. Lillah tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kita kirim WA, apa kabar, sehat, kalau dia sakit doain, silaturahim. Kalau kita ada waktu, lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, kita ucapin selamat, terjalin terus bersaudara kita, persahabatan kita, pertemanan kita. Itu kata Nabi, 2 orang sahabat, 3 orang sahabat, 4 orang sahabat yang bersahabat berteman sampai akhir hayat, dia terus menjalin hubungan, maka nanti dia termasuk orang-orang yang dapat zilmu, orang-orang kebangsan. Dia menjadi. Ini udah tepat jam 6 kurang seperempat. Saya harus tetap waktu, kalau kan nanti hari ini dulu. Jadi bapak sekalian, karena memang kita harus punya aktivitas jalan, 6 seperempat saya stop. Kurangnya berapa? 6 seperempat berarti kurang 3 lagi. Utang ya? Ya utang ya, tapi jadi tagih di jalanan, tagihnya di sini. Karena ada utang yang juga kegiatan bapak-bapak sekalian. Karena kita kan di sini sebelum berangkat jalan kan sarapan dulu ya. Ya bagi ya. Oh, ada sarapan dulu. Jadi mari 4 dulu ini kita harus berada posisi kita di salah satu. Supaya nanti kita di padang mahsyar yang sangat panas, di situ panjang, bukan setahun 2 tahun, 40 tahun kita di padang mahsyar terkatung-katung. Kayak itu 40 tahun. Manusia di padang mahsyar terkatung-katung. Ada manusia, ada setan, ada jin, ada kuntilanak, ada roh, jadi satu semua. Jadi nanti kita di sana ketemu, oh ini malaikat, oh ini malaikat Jibril. Nanti di sana kita lihat, oh lu setan, lu gak ada roh, lu kumpulin kalau semua. Jadi satu di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan telanjang. Percaya bu bapak, manusia nanti di akhirat di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Persis pada saat kita berlahir. Di sini Nabi Aisyah bertanya Rasulullah, kalau kita dalam keadaan telanjang, kita masing-masing lihat kemaluan orang. Kata Sayyidah Aisyah berdoa, kata Rasulullah, ya Aisyah, boro-boro kita lihat kemaluan orang, kemaluan kita sendiri kita urusin. Boro-boro kita lihat kemaluan orang, kalau kita nggak urusin, saking paniknya, saking takutnya manusia. Ada yang jalan di sana tadi sambil ngesot gitu dari pantat, ada yang jalan manggul-manggul karung, bongkok-bongkok, isinya apa? Dosa isinya. Ya dosa manusia nanti berbentuk karung di panggul-panggul. Makanya kita jangan sampai manggul dosa. Ya. Ada yang jalan aneh, palanya di bawah, kakinya di atas. Palanya di bawah, kakinya di atas. Jadi banyak manusia-manusia di sini yang aneh-aneh sesuai dengan amal. Ya, kalau kita insya Allah kita ahli ibadah, kita di sana posisi kita bagus jalannya, bahkan ada yang jalannya miring ini, jalannya miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu siapa itu? Itu yang punya dua istri tidak adil. Itu jalannya miring. Makanya kalau ibu-ibu lihat orang jalan miring, nah ini dia. Agak adil, sebelah adil. Ini jalan, ya Allah, jalan menumpang aja susah, berarti jalan di jalan. Makanya bapak-bapak yang punya mesin gua yang adil ya. Ya, bapak-bapak punya mesin gua. Ya, saya alhamdulillah 1. Ya, ada bapak-bapak yang punya istri 2, 3, 4, ada.
Ya, saya yakin ini semuanya suami dapat istri ya. Ya, satu aja sampai akhir hayat. Insya Allah selamat. Ya. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan semua kita hari ini pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, jasmani dan rohani, dan kemudian kita dikuatkan iman Islam kita. Kita semuanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. والشفاعة الفاتحة بحكمة نزلت الفاتحة كان يا الله الخير وكنا يا الله الخير وجعلنا وجماعتنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الفقر والجهل والضير اللهم حسن قرارنا بالخير إنك ولي كل خير داوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan sekalian, tausiah mohon disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di Indonesia, yaitu mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita berada, kata beliau, di salah satu yang 7, tapi masih disampaikan 4. Mudah-mudahan dengan 4 ini kita bisa berada di semua ini. Mudah-mudahan ya kita berupaya untuk berada di 4 yang sudah disampaikan. Olehnya itu, mari pada kesempatan yang akan datang kami selalu mengajak dan menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk selalu kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan yang akan datang bisa kita laksanakan bersama. Demikian mungkin dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kata-kata maupun tindakan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kita mari bersama-sama santap pagi atau sarapan pagi bersama.